Halo, apa kabar? Saya harap semua baik aja ya. Kali ini Bakarota akan menceritakan secara singkat mengenai film yang berjudul New Kung Fu Cult Master, di mana film ini mengisahkan kehidupan sang jagoan sehingga mendapatkan jurus 9 matahari dan ilmu pemindah langit, di mana dunia persilatan saat itu sedang heboh mencari keberadaan golok pembunuh naga, yang notabene dipegang ayah angkat jagoan. Sebelum kita mulai alur ceritanya, kita intro dulu. Film ini bermula di mana sang ayah Sang Qiusan bersama istri Yin Susu sedang menceritakan mengenai kisah pedang langit dan golok pembunuh naga kepada anaknya Zhang Wuji, di mana golok itu sekarang dipegang ayah angkatnya Xie Xin dengan julukan Si Singa Emas. Mereka pun berpikir untuk kembali ke daratan Tiongkok untuk bertemu dengan gurunya Cui San, di mana sang guru akan berulang tahun, namanya Zhang Sanfeng. Mereka pun pamit ke Xie Xin, si singa emas, untuk keluar dari Pulau Es yang jauh dari daratan Tiongkok. Cerita pun beralih di mana dalam perjalanan mereka ketemu dengan anak gadis yang sedang merawat ibunya karena sakit, di mana Wuji menghiburnya dan memberikan gio kepada gadis tersebut, namanya Zhou Ziruo. Dan ketika keluarga jagoan telah pergi, datanglah ketua klan Ime. Ternyata ibunya adalah anggota klan Ime yang kabur demi sang kekasih. Lanjut cerita, ibunya pun mati dibunuh ketua klan Ime. Dia pun mengambil Ziruo menjadi murid klan Ime. Cerita pun beralih di dalam perguruan Wudang, di mana sejumlah klan datang ke perguruan Wudang dengan maksud bertemu dengan Qiusan, ayahnya Wuji, untuk menanyakan keberadaan Xie Xin, si singa emas, yang telah hilang jejaknya setelah dia membunuh anggota para klan tersebut. Qiusan tak memberitahukan di mana si singa emas berada, sehingga para ketua klan dan pengikutnya ingin membunuh Qiusan. Tapi ketua Wudang, Zhang Sanfeng, membela Qiusan. Sementara itu, di dalam pondok Wudang, tiba-tiba masuk 2 orang dan langsung menyerang Yin Susu dan Wuji. Mereka pun terkena pukulan jurus tapak beracun. Qiusan pun sadar bahwa karena dia semua masalah ini terjadi. Dia pun menitip istri dan anaknya untuk dirawat. Dan dia ingin masalah ini hanya dia yang tanggung, tanpa keterlibatan perguruan Wudang. Dan bisa ditebak, Qiusan pun dikeroyok semua klan yang ada di situ sehingga mati. Hari pun berlalu di mana Wuji dirawat Zhang Sanfeng, ketua perguruan Wudang, di mana sang ketua harus mengeluarkan aura dingin dari tubuh Wuji, dikarenakan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Sang Feng pun mengatakan yang bisa mengeluarkan aura dingin dari tubuh Wuji dengan belajar ilmu 9 matahari. Dia pernah menyalin kitab Lujia. Kitab tersebut berisikan jurus 9 matahari, di mana dia dulu adalah murid Shaolin. Dan dia pernah berjanji kepada gurunya tidak seorang pun murid Wudang yang diperbolehkan mempelajari kitab Lujia. Lanjut cerita, si Wuji pun dibawa ke suatu ruangan yang tidak satu orang pun diperbolehkan masuk tanpa seizin Sang Weng. Wuji pun disuruh belajar di situ dengan memilih kitab mana yang dia suka. Di tempat makan, para murid Wudang mengajak sang jagoan dan memukul dia. Tapi Wuji tidak melawan. Akan tetapi ketika ibu Wuji jatuh didorong, Wuji pun marah dan mengeluarkan jurus Qisang dari ayah tirinya Xie Xin, si singa emas.
Wuji dan ibunya pun meninggalkan perguruan Wudang. Dia dan ibunya kembali ke Pulau Es. Dia sekaligus membawa kitab Lujia yang berisikan jurus 9 matahari. Dalam perjalanan, ibunya pun meninggal dikarenakan aura dingin yang ada di tubuh ibunya. Di Pulau Es, jagoan akhirnya bisa menguasai kitab Lujia dengan bimbingan ayah angkatnya, sehingga dia bisa sembuh dari sakitnya. Tahun-tahun pun berlalu, di mana Wuji telah dewasa. Dia pun memutuskan untuk balik ke daratan Tiongkok untuk mencari keadilan akan kematian orang tuanya. Cerita pun beralih, di kedai kopi terjadi perkelahian. Sang gadis berbaju merah dengan para anggota klan yang berada di kedai kopi. Dan ketika si gadis hampir jatuh karena kurang keseimbangan, jagoan pun langsung menolongnya. Mereka pun berkenalan. Nama gadis itu Xiao Chao. Tak lama kemudian mereka pun berpisah. Di malam hari, di suatu pondokan, si Xiao Chao lagi mendengarkan pembicaraan dari seorang putri dari kerajaan dengan anak buahnya, di mana mereka adalah pendekar-pendekar hebat. Dia pun ketahuan dan langsung diserang. Beruntung sang jagoan berada di situ dan langsung menolongnya, dan terjadilah perkelahian. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Xiao Chao terkena pukulan tapak beracun. Keesokan harinya, sang jagoan dan Xiao Chao pergi ke sekte Ming, di mana sekte tersebut adalah keluarga dari pihak ibunya, di mana Xiao Chao adalah anggota sekte tersebut. Dalam perjalanan, secara tak sengaja, sang jagoan bertemu dengan Ziruo dari klan Imei, yang dulu pernah dia berikan giok waktu dalam perjalanan. Kisah pun berlanjut. Ternyata di bawah kaki gunung sekte Ming sedang diadakan pertemuan para perguruan untuk menyerang sekte Ming yang mereka anggap perguruan sesat. Mereka adalah 6 perguruan besar. Dalam pertemuan itu, tiba-tiba datang salah satu dari sekte Ming mengacaukan mereka yang disebut si kelelawar, sehingga terjadilah perkelahian. Beruntung sang jagoan berada di situ, sehingga sempat menolong Ziruo dari gigitan si kelelawar. Jagoan pun segera pergi sebelum penyamarannya terbongkar. Di sisi lain, sekte Ming sedang bersiap-siap untuk mempertahankan wilayahnya. Jagoan pun datang dengan membawa Xiao Chao, dengan harapan mereka bisa menolongnya karena dia anggota sekte Ming. Dikarenakan mereka curiga terhadap jagoan, mereka pun menyerangnya. Jagoan pun menghindar dan pergi dengan Xiao Chao ke tempat rahasia, di mana tempat tersebut hanya bisa dilalui para ketua sekte Ming. Cerita pun berlanjut, para prajurit mengatakan 6 perguruan besar telah menyerang mereka, dan perlu pemimpin untuk mengarahkan mereka. Tak lama datanglah utusan dari kerajaan, yaitu Cheng Kun, yang notabene dialah salah satu aktor yang mengadu domba antara sekte Ming dengan 6 perguruan besar. Ketika sedang beradu ilmu, tiba-tiba datang serangan ke arah petinggi sekte Ming, dan mereka pun terpental. Balik ke jagoan, di dalam gua secara tak sengaja, mereka menemukan makam ketua sekte Ming. Ternyata sebelum ketua sekte Ming mati, dia menemukan istrinya berselingkuh dengan Cheng Kun di gua tersebut. Istrinya mati dan Cheng Kun pun melarikan diri. Di gua tersebut, si jagoan menemukan kitab turun-temurun sekte Ming, yaitu kitab memindah langit dan bumi.
Dikarenakan jagoan telah menguasai jurus 9 matahari, maka dengan mudahnya jagoan menguasai jurus memindah langit dan bumi sampai tingkat 6 hanya dalam beberapa jam saja. Sementara itu di sisi lain, di markas sekte Ming, para pendekar 6 perguruan besar telah masuk ke dalam dan para pemimpin sekte Ming telah tersudut. Balik ke jagoan, ketika telah mencapai tingkat 6, dia melihat Xiao Cao telah sekarat karena kedinginan. Jagoan pun langsung berhenti dan menolong Xiao Cao dengan ilmu yang barusan dia pelajari. Di sisi lain, terlihat para anggota sekte Ming akan kalah. Tinggal si pemimpin Raja Elang yang bertahan melawan para 6 perguruan besar. Dia pun tertusuk pedang Wudang. Ketika tinggal pasrah akan keadaan, tiba-tiba lantai dalam gedung tersebut hancur, dan keluarlah sang jagoan dengan Xiao Cao. Jagoan pun langsung memindahkan racun yang ada dalam tubuh petinggi sekte Ming ke dua orang yang lagi ngoceh tak tahu diri itu. Dan seketika itu juga dari pihak Shaolin langsung maju menyerang jagoan dengan mengandalkan jurus cakar naganya. Tapi dengan mudahnya sang jagoan mengalahkannya. Tak mau diam, sang ketua Imei pun langsung menyerang jagoan dengan pedang langitnya. Ya, apa mau dikata, pedang langit pun terlempar dari tangannya dan diambil alih oleh jagoan. Sang jagoan terpana akan kecantikan si Ruo, sehingga pedang masuk ke tubuhnya pun dihiraukannya. Jagoan pun tertusuk pedang langit. Namun demi pesona kecantikan si Ruo, sakitnya tak terasa. Lanjut cerita, semua 6 perguruan besar akhirnya mundur dari pertikaian itu. Uji pun ketemu dengan para pamannya dari Wudang. Namun mereka langsung pergi dikarenakan takut jangan dibilang ikut berkomplot dengan aliran sekte Ming. Lanjut cerita, jagoan pun diangkat menjadi ketua sekte Ming yang baru. Seketika itu juga, jagoan dan para petinggi sekte Ming turun gunung untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun baru di bawah kaki gunung, jagoan langsung bertemu dengan paman ke-6-nya dari Wudang yang sedang sekarat. Mereka pun mencurigai dari pihak kerajaan adalah dalang terjadinya peristiwa ini. Kebetulan dekat situ ada villa sang putri tersebut. Mereka pun mendatanginya. Ternyata sang putri telah menunggu mereka. Mereka pun disuruh masuk dan menunggu di pondok tersebut. Sambil menunggu, para pemimpin melihat-lihat ruangan itu dan terpancing untuk bereaksi memporak-porandakan pondok tersebut. Alhasil mereka pun terkena racun pelemas tenaga. Mereka pun langsung keluar dari tempat itu. Di luar, sang jagoan menyuruh Xiao Cao untuk menjaga mereka. Kemudian jagoan balik ke dalam untuk meminta obat penawar racun. Di dalam villa, jagoan berhadapan langsung dengan sang putri. Mereka pun berkenalan hingga sang jagoan kena trik liciknya sampai masuk ke perangkap bawah tanah. Beruntung jagoan menarik sang putri ikut masuk ke dalamnya. Di dalam perangkap bawah tanah, lagi-lagi sang jagoan terpesona akan kecantikan seorang perempuan. Akhirnya luluh dan mengiyakan 3 permintaan dari sang putri, walaupun belum diucapkan apa yang putri minta. Lanjut cerita, di luar villa, ternyata para pemimpin sekte Ming telah didatangi klan Imei, di mana ketua Imei akan membunuh mereka. Si Xiao Cao pun siap menjadi martir dengan menerima 3 pukulan dari ketua Imei. Harapannya asalkan dia bisa mengulur waktu sampai sang jagoan datang. Ketua Imei pun menghajarnya, dan pada saat pukulan kedua, dikira Xiao Cao telah mati. Seketika itu juga Xiao Cao bangkit. Ketua Imei pun kaget dan langsung menyerangnya sekuat tenaga.
Tapi alhasil bukannya Xiao Cao yang terlempar, malah dia yang terlempar jauh ke belakang. Ternyata sang jagoan membantu Xiao Cao dengan tenaga dalamnya sampai ketua Imei terlempar. Sang jagoan pergi ke tempat Shaolin. Ternyata di sana juga sudah porak-poranda dan ada tulisan bahwa ini semua dilakukan oleh sekte Ming. Seketika itu juga jagoan langsung teringat perguruan Wudang yang mungkin akan menjadi sasaran selanjutnya. Jagoan pun dengan cepatnya langsung ke sana. Dan benar saja, di Wudang, ketua Wudang hampir kena tusuk penjahat yang menyamar jadi Shaolin. Dengan reaksi cepat, ketua Wudang langsung menghajar dia. Dan ketika ketua Wudang lengah, Qingsu menusuknya dengan senjata rahasia. Ternyata Qingsu telah menjadi mata-mata dari kerajaan. Kemudian sang putri pun nongol bersama 2 ajudan dan pengikutnya. Ketika putri baru menyuruh para ajudannya untuk menyerang ketua Wudang, Wuji pun datang dan langsung mengeluarkan besi yang tertancap di perut ketua Wudang tersebut. Karena kagetnya sang putri, dia pun mengingatkan bahwa 3 permintaan yang belum diucapkan. Dan permintaan pertama dia adalah jangan pernah gunakan kungfu yang pernah dia pelajari. Dan jagoan pun mengiyakan. Dalam pertarungan, sang jagoan langsung diajari ketua Wudang jurus Tai Chi, dan dengan cepat sang jagoan mempelajarinya. Dan bisa ditebak, si ajudannya putri pun jadi bulan-bulanannya sang jagoan. Dan ketika ajudannya yang lain maju, dialah yang disebut Dewa Pedang, dan di mana di tangannya ada pedang langit, sang jagoan pun tak mau kalah. Dia langsung mengeluarkan golok membunuh naga. Kemudian mereka pun beradu ilmu hingga akhirnya Dan ketika putri dalam keadaan tersudut, gurunya pun datang menolongnya. Para pemimpin sekte Ming pun segera mengejarnya, tapi langsung dipanah oleh para pasukan kerajaan, sehingga akhirnya putri pun lolos. Putri pun menantang sang jagoan untuk datang ke tempatnya untuk menyelamatkan para pamannya yang ditahan. Itulah akhir cerita dari film Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, di mana ada kelanjutannya dan akan dibahas di alur cerita berikutnya. Thanks sudah nonton sampai akhir ya. Bye.